Noveswa Desi, channel yang membahas seputar beternak ayam. Kali ini kami akan mereview kembali tentang seri beternak ayam yang berjudul Pemanfaatan Limbah Peternakan. Buku ini ditulis oleh Bapak Ridwan Sukarman, Sarjana Peternakan, Bapak Insinyur Timotius Agus. Buku ini merupakan cetakan ketiga yang dipublish oleh PT Swadesi Chandra Suprasa. Sebelum kita lanjut review nih, kami ingatkan kembali bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, tapi kalian semua bisa mengaksesnya secara gratis di website bawah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, Like, comment, and share. Nah, pembahasan pertama di buku ini adalah broiler modern. Industri peternakan, khususnya ayam broiler, adalah salah satu industri peternakan yang paling maju dalam aspek genetika dan inovasi teknologi pakan, serta kandang yang berkembang. Nah, dari tahun ke tahun nih ya, mutu genetik ayam mengalami banyak perubahan dan perbaikan, tetapi seringkali tidak diikuti dengan perbaikan manajemen kandang yang baik. Hal ini karena beberapa permasalahan seperti temperatur saat brooding, juga amoniak dalam kandang, dan untuk mengatasi hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti persiapan sanitasi kandang dan peralatan, brooding, feeding, maupun litter. Secara umum pertumbuhan ayam modern dapat diklasifikasikan dalam dua model, yaitu pertumbuhan kuantitatif, yaitu pertumbuhan bobot ayam yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel-sel dalam tubuh ayam yang bersangkutan. Nah, pertumbuhan ini akan dominan di 2 minggu pertama dalam kehidupan ayam. Dan yang kedua itu pembesaran kualitatif, yaitu pertumbuhan bobot ayam yang disebabkan oleh membesarnya ukuran sel-sel tubuh ayam yang bersangkutan. Pembesaran sel-sel ini akan terjadi di 3 minggu ke atas dalam kehidupan ayam. Nah, perlu kita ketahui bahwa faktor pertumbuhan ayam broiler itu sebenarnya merupakan proses yang kompleks. Selain melibatkan faktor genetik, juga ada faktor intrinsik yang berasal dari dalam tubuh ayam itu sendiri. Biasanya yang lebih dominan di situ adalah faktor fisiologis dan keseimbangan hormonal. Kemudian ada juga faktor ekstrinsik yang berasal dari luar ayam, yaitu seperti kualitas pakan dan kuantitas pakan itu sangat penting. Dan selain itu juga banyak faktor-faktor yang menyebabkan stres. Untuk itu ditekankan kepada para peternak, terutama ayam broiler, untuk dapat mengatasi faktor-faktor eksternal ini, terutama yang memicu stres pada ayam. Nah, sekarang kita masuk dalam topik yang penting dalam buku ini, yaitu bisnis kotoran ayam sebagai campuran pupuk organik. Dalam perkembangan pertanian organik, teknologi alternatif untuk menanggulangi persoalan lingkungan ini sangat diperlukan pada saat ini. Persoalan besar yang terjadi yang disebabkan pencemaran tanah, yaitu yang menyebabkan persediaan unsur hara semakin lama semakin menipis. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka tanah akan semakin kehilangan atau miskin unsur hara. Benar banget seperti yang kamu sampaikan, dan kondisi ini juga diperburuk dengan munculnya pertanian modern yang menerapkan sistem pertanian monokultur dan penggunaan varietas unggul yang menyerap unsur hara dalam tanah itu lebih banyak. Dan jika varietas unggul ini digunakan terus-menerus tanpa kita memperhatikan keadaan tanah, unsur hara akan semakin miskin. Tapi jangan khawatir, karena kondisi ini dapat diperbaiki dengan cara penambahan unsur hara secara tepat, yaitu melalui proses pemupukan. Pupuk adalah material yang ditambahkan dalam media tanam yang dapat menambahkan unsur hara yang benar-benar diperlukan oleh tanaman untuk berproduksi. Pupuk dapat diberikan lewat 2 cara, yaitu lewat tanah dan bisa disemprotkan ke daun. Nah, salah satu jenis pupuk yang menjadi alternatif dan mulai populer kembali digunakan dalam perkembangan pertanian organik, yaitu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan atau dekomposisi oleh bakteri pengurai seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia.
Pupuk organik akan memberikan banyak keuntungan karena berasal dari limbah-limbah pertanian seperti sekam padi, jerami, batang tebu, batang jagung, dan lain sebagainya. Juga dari kotoran ternak yang biasa digunakan itu kotoran ternak sapi, kerbau, itik, ayam, juga babi. Pupuk organik mampu mencegah terjadinya erosi dan mengurangi kerentakan tanah. Pemberian bahan organik mampu meningkatkan kelembaban tanah dan dapat menambah unsur-unsur mineral di dalam tanah. Nitrogen dan unsur hara lain ini diserap oleh tanah secara perlahan-perlahan, dan jika digunakan secara berkesinambungan dapat membantu proses kesuburan tanah. Cara aplikasi pupuk organik dapat dilakukan di tanah berpasir, tanah bekas pertambangan, tanah tererosi, atau tanah yang sangat padat yang mudah pecah atau retak pada saat musim kemarau. Sebaiknya diberikan pupuk organik dalam jumlah besar sebelum digunakan untuk bercocok tanam. Setelah diberikan pupuk organik, dilanjutkan dengan pengelolaan tanah. Bagi peternak-peternak sekarang yang emang mau menekuni bidang bisnis pupuk organik ini, di buku ini dijelaskan tentang peluang bisnis untuk pupuk organik, dibahas juga tentang prospek dalam menjalankan bisnis pupuk organik, konsumsi bisnis pupuk organik, bahan bakunya apa, peralatannya, juga ada analisa bisnis pupuk organik. Jadi bagi kalian para peternak-peternak yang juga mau mencari peluang bisnis lain, bisa memanfaatkan limbah-limbah kotoran ternak, terutama juga kotoran ayam bisa digunakan, bisa diolah, dan bisa dijadikan bisnis. Semuanya bisa dipelajari di buku ini lengkap dengan analisanya juga. Jadi jangan berhenti untuk terus berkarya. Nah, di bagian belakang buku ini terdapat rekomendasi salah satu obat produk unggulan yang didistribusikan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa, yaitu Mycospector. Mycospector merupakan antibiotik gabungan dari lincomycin dan spectinomycin yang efektif terhadap sebagian besar infeksi disebabkan oleh bakteri dan mycoplasma. Dan bagi kalian yang ingin tahu indikasinya terhadap hewan seperti sapi, kerbau, babi, dan unggas seperti ayam, serta cara pemberian dan dosis dapat dilihat dari buku ini. Kami ingatkan sekali lagi bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, tapi kalian bisa mengaksesnya di link ini. Nah, itu saja review dari buku pemanfaatan limbah peternakan yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.